sangat luar biasa karena Kang Diki selalu membawakan sesuatu itu kalau bahasanya stretching gitu ya. Hal yang kecil tapi di stretch menjadi sesuatu yang lebih detail, lebih esensial, dan malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang esensi itu. Oke, Kang Diki, kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kalau berbicara tentang kecerdasan semesta raya nih Kang Diki, karena kan Kang Diki pakar gitu ya, berbicara tentang semesta, berbicara tentang bagaimana kita menangkap sinyal gitu, karena pada dasarnya manusia ini diciptakan dan dia bisa bertahan untuk hidup karena dia menangkap sinyal-sinyal dari semesta. Nah, kira-kira Kang Diki apa yang bisa diceritakan untuk awal pembicaraan kita tentang kecerdasan semesta raya? Mangga Kang Diki. Ya, Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang sudah hadir di dialog positif ini, dan semua ingin menjadi positif dan semoga bisa menjadi seimbang semuanya. Kalau misalnya kita berbicara tentang kecerdasan semesta itu memang cerdas ya, bukan pintar. Beda antara cerdas dengan pintar, itu lain. Oke. Nah, ini kayaknya harus dibahas dulu nih Kang Diki. Karena banyak orang sekarang pengen jadi pintar Kang Diki. Kalau pintar itu dia dari proses bagaimana dengan doktrin dan dogma pun bisa jadi pintar begitu. 1 + 1 sama dengan 2 itu adalah doktrin, dan itu bisa pintar orang belajar seperti itu. Tapi untuk menghadapi hidup itu butuh yang namanya kecerdasan. Jadi yang namanya cerdas itu dia mampu menyesuaikan diri dalam keadaan apapun dan dengan keadaan apapun. Itulah cerdas. Dia bisa bergerak sesuai dengan situasi. Jadi tidak textbook. Kalau pintar masa beri pintar nyopet, nggak ada cerdas nyopet ya. Pinter nyopet. Oke kan. Nggak ada cerdas nyopet gitu. Pinter maling, pinter membunuh gitu kan, pinter masak, nggak ada cerdasnya. Tapi masalahnya sekarang, apakah yang namanya cerdas itu sangat berbeda dengan pintar? Ya. Karena pintar itu terbentuk dan dibentuk melalui suatu hal yang diulang-ulang. Tapi kalau cerdas itu bisa terjadi oleh sesuatu yang bersifat mengalir, wajar, apa adanya, dan dia bisa merubah sendiri disesuaikan dengan situasinya. Itulah kecerdasan. Nah, sekarang ketika kita berbicara dengan kecerdasan semesta, kita lihat semesta di tubuh kita deh. Itu sangat mengalir. Terutama ketika kita melihat semesta yang namanya jantung. Apa sih yang menggerakkan jantung? Kemudian ketika kita melihat semesta yang namanya otak. Apa sih itu otak? Ketika kita melihat tubuh ini ternyata terdiri dari tubuh, jiwa, dan ruh, ternyata ada suatu kecerdasan yang bersifat 3-in-1, Tritunggal. Jadi semesta ini memang dibentuk secara cerdas dengan menggunakan prinsip kerja 3-in-1 itu, Tritunggal. Lihat air. Air begitu baik mengalir, dia begitu mampu beradaptasi dengan hal apapun, dia seperti lembut tapi sangat kuat. Itu kan unsurnya 3-in-1, hidrogen 2, oksigen 1, H2O. Nah, kemudian tubuh manusia. Tubuh manusia itu adalah ada tubuh, ada jiwa, dan ada ruh. Lihat siang, malam, ada maghrib atau pagi. Lihat plus, minus, di tengahnya ada 0. Itu semua bersifat 3-in-1, dan itulah semesta. Nah, ketika tubuh ada jiwa, itu adalah aplikasi. Handphone kita juga 3-in-1 atau Tritunggal. Ada baterainya, ada mesinnya, dan ada aplikasinya. Nah, itulah kecerdasan. Tapi kenapa disebut ponsel pintar? Karena dia melakukan hal-hal yang berulang-ulang untuk kepentingan manusia. Akhirnya dia pintar karena dibentuk oleh manusia, jadi pintar gitu. Iya. Dan kadang-kadang ponselnya pintar, yang makainya kurang pintar kan? Kadang-kadang gitu ya. Ya itulah. Lebih pintar ponsel daripada manusianya. Okay. Terutama yang gaptek ya. Yang gaptek susah, gaplokeun tekeun cenah. Oke. Jadi Kang tadi berbicara tentang Kang Diki baru beberapa menit ini mengulang-ulang kata-kata Tritunggal, kata-kata 3-in-1 gitu. Nah, sekarang apa sih yang harus kita sadari tentang Tritunggal dan 3-in-1 ini untuk kita bisa menghadapi kecerdasan dan bergerak sesuai dengan keadaan, Kang? Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Yang harus kita lakukan pertama, kita harus tahu kecerdasan semesta yang ada di dalam tubuh kita dulu sebelum kita berbicara tentang makrokosmos. Oke. Jadi tubuh kita itu mikrokosmos, tapi ternyata kita itu disebut makrokosmos oleh bakteri yang hidup di tubuh kita.
Jadi kita harus kenali dulu apa yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya mesinnya, body, berarti ini body mesinnya. Mesin ini bagaimana kerjanya? Apakah kalau misalnya tidak ada energi bisa bekerja? Oh, tentu tidak. Energi itu adalah ruh. Ruh itu adalah energi. Kemudian jiwa itu aplikasinya. Jadi mesin ini hanya bisa teraplikasi dengan baik dan bekerja dengan baik kalau ada softwarenya atau yang namanya aplikasinya. Tidak akan bisa manusia dia bekerja tanpa aplikasi ini. Jadi yang ngatur ini bergerak dan sebagainya, dan ternyata semuanya itu ada di sini, di otak. Jadi badan manusia dulu yang harus kita kenali sebelum kita mengenal kecerdasan yang lebih besar lagi. Kecerdasan yang lebih besar lagi, semesta ini juga seperti manusia sebetulnya. Ada tempat buangannya. Manusia juga kan punya tempat buangan ya. Ya contoh galaksi lah. Di setiap galaksi itu ada yang namanya black hole. Untuk mengatur keseimbangan galaksi harus ada yang dibuang ke dimensi lain. Nah, itu melalui black hole. Tapi kalau untuk butuh kecepatan antara satu jarak dengan yang lainnya, itu ada yang namanya wormhole atau yang namanya lubang cacing. Tapi itu kalau kita berbicara tentang semesta yang lebih besar. Tapi di tubuh manusia sendiri sebetulnya ada yang namanya itu. Ya, tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Kita itu seringnya move on, bukan move in. Oke. Move on, move on, ya? move in. Harusnya kan move in dulu, baru bisa move on. Oke. Nah, tadinya kan harusnya kan ke diri sendiri dulu. Perhatikan diri kita sendiri sampai sejauh mungkin, sampai selengkap mungkin, dan bagaimana kinerjanya, bagaimana tubuh ini bisa begitu cerdasnya mengatur. Seperti contohnya lah, jantung kenapa bisa berdetak terus tetap. Dan dia begitu cerdas ketika manusia itu setelah melakukan olahraga, dia butuh oksigen lebih banyak, dia memompa lebih cepat. Itulah kecerdasan. Nah, kecerdasannya itu tidak kita atur kan secara sadar, tapi ada sesuatu yang mengatur dari dalam yang berupa aplikasi yang secara alam bawah sadar itu sudah seperti otomatis di dalam tubuh kita. Jadi ada intelijensi yang luar biasa di dalam tubuh kita yang sebetulnya itu adalah semesta juga. Nah, kita akan bisa mengakses ke semesta yang lebih besar kalau misalnya kita mampu mengenal semesta yang ada di dalam tubuh kita dulu. Semesta inilah yang harus kita kenali, lalu barulah kita akan mengenal ke yang lebih besar. Makanya pesan-pesan semesta yang lebih besar ini bisa diterjemahkan kalau misalnya kita sudah bisa menerjemahkan kejadian yang ada di semesta kecil kita. Contoh, ada satu contoh. Misal perut kita tiba-tiba sakit, berarti ada masalah di perut. Nah, bagaimana kita mengobatinya? Coba ngobrol dengan perutnya. Perut, gitu kan, atau per, gitu kan. Oke. Nah, apa yang terjadi padamu? Nah, kita jarang sekali kan ngobrol dengan diri. Biasanya ketika perut sakit kita pergi ke dokter. Kalau nggak cari obat, langsung mencari solusi. Padahal belum tentu solusinya itu di obat-obat yang dari luar itu. Bisa saja perut sakit itu karena pikiran kita itu sedang tidak beres atau sedang stres. Jadi percuma minum obat apapun kalau misalnya itu psikosomatis, penyakit yang diakibatkan oleh stres. Nah, coba deh kecerdasan yang ada di dalam diri kita itu diajak ngobrol. Perut, lambung, atau misalnya lebih enak lah, sebut aja bung gitu. Hei bung, gitu kan. Lambung maksudnya. Soalnya kalau disebut lam itu rada aneh. Bung saja lebih enak lah ya. Bung, kenapa kau bung gitu kan. Nanti secara naluriah itu akan ada komunikasi, bukan bahasa verbal. Si lambung itu tidak akan berbicara ngomong seperti ini. A, saya lagi sakit A, gitu kan. Kenapa B? Gitu kan. Jadi itu nanti secara frekuensi, secara naluriah kita akan tahu bahwa terjadi di lambung itu adalah lambung ini sakit ketika kita benar-benar sakit secara psikis. Dan biasanya menyebabkan penyakit lambung itu kebanyakan ya zaman sekarang itu psikis. Makanya kalau saya ngobati orang yang kena penyakit lambung itu biasa bukan dari lambungnya tapi dari kepala. Karena pengendalinya itu dari kepala. Nah, kalau kita ngobrol, coba deh nanti si lambung sendiri yang akan memberitahu apa yang terjadi begitu kan. Nah, ternyata ada banyak cara yang bisa
dipergunakan oleh manusia untuk mengembalikan si lambung itu pada fungsinya. Kemudian hati itu bukan hati dalam artian kolbu, tapi hati itu dalam artian liver. Nah, liver inilah yang ada di sini, liver di sini itu sering terganggu karena pola hidup, gaya hidup, dan bagaimana manusia itu melakukan hal-hal semasa hidupnya. Nah, padahal tubuh sendiri itu sudah berkomunikasi dengan kita. Tiba-tiba dia sakit. Manusia mencoba mencari sembuh dari sakitnya itu dengan yang dari luar, mencari di internet, di Google dan sebagainya. Tidak perlu. Tanya saja pada dirinya. Manusia itu jarang sekali berkomunikasi dengan dirinya. Padahal dirinya itu sudah selalu berteriak untuk dikenali. Nah, salah satu yang teriak itu ketika kita setelah jalan malam ya ini ya, setelah kena angin malam terus pulang ke rumah. Nah, di rumah itu kan ketika kita diam, itu kita hening. Nah, hening itu suka ada suara nging di telinga kan ya. Suara nging itu adalah pesan dari semesta yang ada di dalam tubuh kita. DNA kita itu bergesekan. DNA kita itu mengeluarkan frekuensi. DNA kita itu minta pesannya itu kita mengerti. Nah, di sanalah manusia itu akan belajar bagaimana memperbaiki dirinya. Karena sebaiknya perbaiki diri dulu dong sebelum memperbaiki orang lain, begitu loh. Jadi ini kan banyak orang-orang tuh memperbaiki orang lain tapi dirinya itu masih perlu diperbaiki. Makanya ada orang mengobati orang lain tapi sendirinya asma, begitu. Dia misalnya ahli jantung tapi sendirinya meninggal terkena serangan jantung. Kan banyak yang begitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi sebaiknya kita perbaiki dulu yang ada di dalam diri kita dengan berkomunikasi dengan kecerdasan yang ada di semesta diri kita dulu. Nah, kecerdasan inilah yang wajib kita tanyai. Nah, itulah yang jarang sekali kita akses. Malah kita lebih senangnya ngomongin orang ya. Oh, dia begitu, dia begitu. Lihat aja cerita-cerita buruk orang lain tuh pasti tinggi ratingnya kan ya. Betul kan? Betul. Iya. Betul. Nah, coba kalau misalnya kita ngobrol ke dalam diri kita, misal begini, kita memberikan pelajaran tentang bagaimana move in ke dalam diri kita. Nah, itu ratingnya jelek pasti, karena susah. Kalau misalnya YouTube ingin tinggi, itu ratingnya ya yang receh-receh aja kan ya. Iya. Bahasan gini mah ratingnya nggak tinggi ya kan ya? Nggak akan. Susah soalnya mah. Liar. Susah. Kalau yang begini. Oke. Kang Diki tadi menarik sekali ketika berbicara tentang semesta kecil, semesta besar, dan tadi waktu Kang Diki bicara bahwa kalau ada sesuatu yang sakit di perut, tanyakanlah kepada perut. Dan itu adalah hal yang jarang dibicarakan, tidak diajarkan. Bahkan dari saya sekolah, Kang, nggak pernah ada guru, nggak pernah ada pelajaran untuk membahas bahwa pelajarilah ke dalam dirimu, belajarlah berkomunikasi dengan dirimu. Jadi saya sekarang sedang melihat begini, Kang, ada gap atau ada ruang di mana manusia justru tidak mengenal dirinya. Nah, gimana menurut Kang Diki tentang statement ini? Nah, itulah yang dihilangkan dari manusia. Manusia itu didoktrin sehingga kecerdasan dirinya itu menjadi tertutup oleh kepintaran. Jadi ditutup, diblok. Jadi tumpuk saja semua pengetahuan yang nanti tidak akan terpakai oleh manusia. Itu caranya. Ada suatu rekayasa besar di planet ini yang hendak membuat manusia untuk menjadi orang-orang yang pintar, bukan yang cerdas. Jadi cara yang paling mudah untuk memblok itu adalah satu, dengan pola makan. Pola makan makanan yang semuanya itu tidak sehat, yang semuanya itu mengandung pengawet, yang semuanya itu anorganik, semuanya itu tidak sehat dan sebagainya. Itulah pola-pola yang memang ditanamkan. Kemudian diberi yang namanya logam berat berupa timerosal. Nah, timerosal itu biasanya itu terkandung di dalam vaksin. Nah, terus ketiga, berikan pengetahuan ke dalam otak manusia itu, ilmu-ilmu yang banyak banget tapi tidak terpakai. Nah, terus keempat, ganti ukuran hidupnya dengan nilai berupa angka.
Nah, itu paling mudah. 4 hal ini saja didoktrinkan dan didogmakan ke dalam otak manusia, itu kecerdasannya itu akan hilang. Hilang. Lost. Blast. Nah, makanya selama ini di sekolah itu banyak kan di kita ya. Wah, di mana-mana lah. Ini banyak ya. Iya betul. Ini justru pertanyaan berikutnya sih, tapi Kang Diki udah ngejawab langsung. Boleh Kang langsung disambungin Kang. Langsung disambungin Kang. Oke. Luar biasa banyaknya sekolah di mana, lembaga pendidikan di mana-mana. Tapi apakah membuat negara ini maju? Apakah membuat umat ini menjadi maju? Apakah umat ini bisa memberikan solusi yang tepat bagi kehidupan berbangsa dan bernegaranya? Begitu kan? Kenapa kita negara yang super duper kaya ini selalu di belakang? Kita bisa mengembargo diri dong kalau kita cerdas. Tapi berhubung kita pintar dan memang dibuat pintar sejak dulu, jadinya seperti ini. Karunya, kasihan. Sudah waktunya kita sekarang itu berpikir. Akal sehat kita itu dimunculkan dengan maksimal. Berarti kita harus benar-benar membuat otak kita itu menjadi cerdas, bukan menjadi pintar. Karena semua orang yang sukses di dunia ini rata-rata orang-orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Karena rata-rata pintar itu textbook. Sekarang lihat penemu. Apakah penemu itu pintar? Rata-rata tidak. Rata-rata mereka itu cerdas. Satu contoh, Nikola Tesla misalnya. Dia menemukan energi, bagaimana cara membuat energi, misalnya dia bisa membuat listrik dan sebagainya. Nah, dari manakah dia punya itu, bisa membuat itu? Ternyata dia tidak belajar. Dia memiliki kecerdasan yang terhubung dengan semesta. Tesla. Nah, lalu kemudian banyaklah ditirulah penemuan-penemuannya mulai ditiru. Nah, jadi industri. Tapi orang-orang yang cerdas seperti itu biasanya dia ingin membagikan ilmunya pada orang lain. Makanya kenapa Tesla ingin membagikan ilmunya pada orang lain, listrik gratis misalnya. Nah, jadi ketika kita sudah mulai cerdas, alamlah yang akan menghubungi kita. Otak kita akan terbuka, alamlah yang nanti akan menghubungi kita. Semestalah yang menghubungi kita. Semesta itu ingin memberikan pada mereka yang cerdas. Tapi satu, inti kalau misalnya kita ingin untuk itu, kita harus bisa bersikap netral dulu di nol. Jadi kalau misalnya kita ada positif, ada negatif, nah kita di tengah dulu agar kita bisa memperhatikan secara keseluruhan. Ini positif dan negatif. Karena kecerdasan itu dibutuhkan netralitas. Ini positif, ini negatif, nah kita harus di tengah dulu. Karena kita harus berpikir holografik namanya itu. Berpikir holografik itu kita akan melihat segala sesuatu itu dari semua sudut. Bukan dari hanya satu sudut, apalagi pakai kacamata kuda. Nah, kalau pakai kacamata kuda, rata-rata orang sudah jadi ngotot, bukan ngakal gitu. Jadi ngokol jadinya. Bukan ngakal. Nah, ketika kita ada di nol, ketika kita di netral, kita akan melihat segala sesuatu itu secara netral. Kita akan melihat segala sesuatu secara fitri atau fitrah. Nah, ketika kita dalam keadaan fitri atau fitrah, itulah muncullah kecerdasan itu. Karena ketika kalau misalnya kita melihat segala hal itu dihubungkan dengan untung dan rugi, maka yang namanya baik itu akan disebut yang menguntungkan kita. Yang salah itu disebut yang merugikan kita. Padahal yang merugikan kita itu sebetulnya menguntungkan yang lain, contohnya nyamuk, begitu kan? Cos, atul kan? Tapi menguntungkan racun nyamuk kan ya? Pabrik racun nyamuk. Jangan sebut itu obat nyamuk. Nanti itu sehat, nyamuk-nyamuknya disemprot itu ya. Racun ya? Racun nyamuk ya. Dan satu yang kurang di botol itu adalah gambar manusia. Karena banyak yang bunuh diri menggunakan racun nyamuk itu. Racun nyamuk yang dipakai manusia ya. Itu karena pinter kali ya Kang ya. Pinter bukan cerdas. Dan rata-rata orang pintar itu cepat frustrasi juga dan mereka gampang stres karena semua textbook dan harus selalu ada tuntunan-tuntunan yang dibukukan dan dibakukan. Jadi kalau misalnya tidak ada tuntunan yang dibukukan dan dibakukan, mereka riut gitu kan. Mereka stres. Tapi kalau cerdas, dia akan melihat situasi. Sekarang situasi seperti apa? Ada apa ini? Dan dia akan mulai berpikir. Dia akan menggunakan akal sehatnya, lalu dia akan
mulai membuat solusi-solusi. Oke. Jadi seperti itu. Asik Oke. kalau bisa cerdas itu. Asik. Oke, pasti Kang. Nah,